Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Rizka Zahdi dengan NIM 2311024110002. Di kelas A2 izin membuat tugas video kemuhamadiyahan. Baik, di sini yang pertama untuk bab 1, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih nama Muhammadiyah yang pada masa itu sangat asing bagi telinga masyarakat umum adalah untuk memancing rasa ingin tahu dari masyarakat, sehingga ada celah untuk memberikan penjelasan dan keterangan seluas-luasnya tentang agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya Nabi ya nisbiyah. Sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Berkaitan dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah secara garis besar faktor penyebab adalah: pertama, faktor subjektif adalah hasil pendalaman Kiai Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dan menelaah, membahas, dan mengkaji kandungan isinya. Yang kedua, faktor objektif di mana dapat dilihat secara internal dan eksternal. Secara internal, ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang. Sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Adapun misi Muhammadiyah adalah menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah, dan yang terakhir mewujudkan amalan-amalan Islam dan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Lanjut ke bab 2. Di sini di bab 2 saya akan menjelaskan tentang sejarah kemajuan peradaban Islam di berbagai bidang. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad bersama umat Islam selama 23 tahun telah berhasil
meletakkan dasar-dasar Islam yang sangat kokoh. Lebih dari itu, membangun fondasi peradaban Islam yang berpusat di Madinah Al-Munawwarah dengan sentrum keagamaan di Mekah Al-Mukarramah, di mana Ka'bah berdiri dengan tegak sebagai pusat kiblat setelah Rasulullah wafat. 12 Rabiul Awal tahun 1011 Hijriah 632 Masehi. Dan pada perkembangan berikutnya, umat Islam mengalami fase baru dengan terbentuknya sistem kekhalifahan Islam yang utama, Khulafaur Rasyidin, di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, di sini dapat dilihat kemajuan peradaban Islam sejak era awal dapat dilihat sebagai berikut. Ada dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 14 Hijriah sampai 661 Masehi. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Baik, selanjutnya ada dinasti Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah didirikan oleh As-Safan bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, sekaligus menjadi khalifah pertamanya pada 750 Masehi dan 132 Hijriah. Abbas bin Abdul Muthalib merupakan abang dari Abdullah yang menjadi ayah Nabi. Dengan demikian, nama Abbasiyah dinisbatkan dari nama paman Nabi ini. Lanjut yang berikutnya, ada dinasti Umayyah di Spanyol 757 Masehi sampai 1492 Masehi. Dinasti Bani Umayyah dibangun oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nama Umayyah diambil dari nama kakek buyutnya bernama Muawiyah yang merupakan bagian ningrat Arab waktu itu yang dikenal dengan nama suku Quraisy. Rasulullah Muhammad juga bagian dari suku Quraisy yang merupakan kakek buyutnya bernama Hashim. Karena itu, jika dirunut dari silsilah sering disebut sebagai Bani Hashim, keturunan Hashim. Karena kecakapannya, Muawiyah pernah dipercaya sebagai sekretaris Rasulullah, namun dari sisi keilmuan ia jauh di bawah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada dinasti Fatimiyah 919 sampai 1171. Fatimiyah adalah dinasti yang dipimpin oleh 14 khalifah atau imam di Afrika Utara. Dinasti ini dibangun berdasarkan konsep Syiah, keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Kata Fatimiyah dinisbatkan kepada Fatimah karena pengikutnya mengambil silsilah keturunan dari Fatimah, Az-Zahra binti Rasulullah. Dinasti Fatimiyah juga disebut dengan Daulah Ubaidiyah yang dinisbatkan kepada pendiri dinasti yaitu Abu Muhammad Ubaidillah Al-Mahdi. Orang-orang yang Fatimi juga disebut juga kaum Alawi yang dihubungkan dengan keturunan Ali bin Abi Thalib. Sejarah peradaban Islam telah menuliskan bahwa dinasti Fatimiyah sebagai salah satu dinasti Islam pada abad 10 telah membuat prestasi yang gemilang dalam sejarah peradaban dunia Islam. Lanjut ke bab ketiga.
sini ada pembahasan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia dapat diketahui dari beberapa sumber yang dapat memberitakannya. Sumber sejarah itu dapat digolongkan menjadi sumber ekstern dari luar negeri dan sumber intern dari dalam negeri. Yang pertama ada sumber eksternal. Berita dari Arab pada abad ke-7 ketika kerajaan Sriwijaya sedang berkembang, telah banyak pedagang Arab yang mengadakan hubungan dengan masyarakat kerajaan Zabak atau Sriwijaya. Berita dari Eropa pada tahun 1292 Marco Polo, Italia adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Indonesia ketika kembali dari Cina untuk menuju Eropa melalui jalan laut. Ketika ia singgah di Perlak atau Perelak, penduduknya telah memeluk agama Islam dan telah terdapat kerajaan bercorak Islam, yakni kerajaan Samudra Pasai. Dan ada juga berita dari India, para pedagang Gujarat dari India di samping berdagang juga menyebarkan agama Islam di pesisir pantai. Berita dari Cina dikatakan oleh Ma Huan, sekretaris Laksamana Cheng Hou, bahwa pada tahun 1400 telah ada pedagang-pedagang Islam yang tinggal di pantai utara Jawa. Dan ada juga sumber internal yang menjadi bukti masuknya Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut. Adanya batu nisan Fatimah binti Maimun 1028 yang tertuliskan Arab di Leran Gresik. Makam Sultan Malik Al-Saleh 1297 di Sumatera. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim 1419 di Gresik. Proses Islamisasi di Indonesia. Islam memeluk Indonesia pada abad ke-7 dan terus berkembang serta prosesnya lebih demokratis daripada agama Hindu. Itulah sebabnya pada abad ke-16 telah dapat menggeser kekuasaan Hindu, kerajaan Majapahit. Adapun proses Islamisasi Indonesia dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut: melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui tasawuf, dan juga melalui pendidikan, melalui dakwah. Itu saja. Baik, ke pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita bisa membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah, pendidikan Barat yang diperkenalkan kepada penduduk pribumi sejak paruh kedua abad sebagai upaya penguasaan kolonial untuk mendapat tenaga kerja. Adanya pengenalan agama Kristen dan perluasan Kristenisasi yang terjadi bersamaan dengan perluasan kekuasaan kolonial ke dalam masyarakat pribumi yang terlebih dahulu terpengaruh dari agama Islam lain, mengaburkan identitas politik yang melekat pada penguasaan kolonial dan identitas sosial agamaan pada usaha Kristenisasi di mata masyarakat umum. Sementara itu, kebijakan produk balas budi atau politik etis yang difokuskan pada bidang edukasi, irigasi, dan kolonisasi yang dilaksanakan pada dekade pertama abad telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada penduduk pribumi mengikuti pendidikan Barat dibandingkan dengan masa sebelumnya melalui pembentukan beberapa lembaga pendidikan khusus bagi penduduk pribumi sampai tingkat desa. Akan tetapi, kesempatan ini tetap saja masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pribumi secara keseluruhan. Dan juga ada faktor subjektif, adalah faktor yang muncul dari pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melakukan kajian
tadabbur yang mendalam pada surah Al-Imran ayat 104. Wal takun minkun ammatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil mu'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa aulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.